Oke guys, ketemu lagi bersama saya dalam channel Lengser Kuningan. Oke, tepuk tangan. Sekarang saya kedatangan tamu Kang Dapta alias Kang Daptur ya. Boleh perkenalan dulu? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Daftar Rahman atau biasa disebut Kang Dafdur. Ya. Saya sebagai pemain kacapi. Kang Daptur ini Kang Dapa ya, dia pemain kecapi ya? Betul, ya, pemain kacapi. Itu kira-kira awal bisanya main kecapi itu gimana? Tolong diceritakan biar ada inspirasi buat. Awal ceritanya saya bisa bermain kacapi itu awalnya dari kuliah dulu nih. Kuliah? Iya. Kuliah di mana tuh kalau saya kuliah di STKIP Muhammadiyah Kuningan yang sekarang jadi Universitas Muhammadiyah Kuningan, jurusan Bahasa Sunda. Kok bisa nyambung tuh? Bisa emang? Bisa, sangat-sangat bisa. Jadi balik lagi ke intinya, saya belajar kacapi itu awalnya dari masa perkuliahan dulu. Iya. Gara-garanya waktu itu tuh ada salah satu syarat untuk masuk ataupun ospek di kampus itu harus menampilkan sebuah teater. Karya teater. Iya. Nah, kebetulan sekali pada saat itu saya dikasih opsi untuk memainkan alat musik, yaitu kacapi. Iya. Jadi terjunnya saya ke dunia kacapi itu gara-gara adanya pagelaran teater tersebut. Dari ospek itu ya? Iya. Perkuliahan Muhammadiyah. Terus gimana? Sampai sekarang masih berlanjut untuk ini? Alhamdulillah ternyata dari awal saya menggeluti itu malah mencintai. Mencintai. Betul, malah mencintai dan menggeluti profesinya sampai sekarang. Mungkin sekarang kan ada upacara adat butuh kecapi gitu. Betul, ya. Betul. Suka ikut juga ke program itu? Betul, peruntukannya mungkin untuk skala sekarang yaitu di upacara adat. Upacara adat. Tapi kadang juga ada event-event besar. Betul. Ya untuk kedatangan tamu dari luar kota. Betul. Mungkin ya. Opening biasanya saya mau musik-musik opening. Karena basic kacapi saya bukan kacapi tradisi. Kacapi apa? Kacapi modernisasi mungkin. Entah apa namanya, yang jelas bergeraknya saya di dunia kacapi itu dasarnya bukan dari ilmu tradisi dulu. Tapi langsung modernisasi. Jadi nada-nada diatonis seperti piano, seperti gitar, seperti itu. Nah, bedanya kacapi tradisi sama modern? Oke, sangat mudah sekali. Nah, gimana? Bedanya kacapi modern dan tradisi itu yang pertama dari nadanya dulu. Nada. Dari nada atau surupannya, kacapi tradisi itu tangga nadanya tangga nada pelog. Daminati lada. Iya. Kalau kacapi modern seperti sekarang, berarti namanya bukan pelog lagi, bukan nada-nada pelog lagi. Tapi sudah diatonis, sudah di fa sol la si do. Oh, seperti gitar gitu ya? Nah, model seperti gitar, seperti piano, seperti itu. Tapi tetap tidak menghilangkan esensi kacapi sebagai alat tradisi seperti itu. Mungkin lebih pengemasannya aja. Lagu-lagu modern, tapi alatnya alat tradisional seperti itu. Menurut Kang Dapa gimana tuh kalau misalkan ada kan kecapi tradisi sama kecapi apa dikatakan modern gitu ya sekarang? Iya. Pengaruhnya untuk yang tradisi sama modern ada nggak kira-kira? Mungkin pengaruhnya sebetulnya setiap orang itu harusnya menguasai tradisinya terlebih dahulu. Yang pertama ada itu ya kacapi tradisi sebelum kacapi modern, karena modern sudah perkembangan zaman ataupun sudah pengembangan dari masing-masing individual seniman. Yang aslinya itu tradisi dulu kacapi itu. Iya. Cuman untuk skala sekarang karena kebutuhan pasar dan kebutuhan konten acaranya tersebut, konsumennya ya betul. Pada akhirnya kacapi itu diperuntukkan seperti alat modernisasi. Sudah bisa dikombin dengan drum, sudah bisa dikombin dengan biola, bisa dikombin dengan trompet, saksofon, dan lain-lain. Nah, pengaruh besarnya terhadap tradisi mungkin menurut saya tidak ada, karena tetap peruntukannya kalau alat tradisi itu ya dengan tradisi lagi. Tidak bisa alat modern dengan alat modern lagi misalkan gitu. Alat tradisi juga seperti itu. Mungkin bisa dikatakan ala bahasa Sunda mah kieu nya. Ibarat nama dina kesenian mah kudu mibanda ka waktu nah
Mi Bapak Kajaman Mi- minum ka waktu. Mi bapak kajaman minum ke waktu Ah. gitu nya. Harus bisa menyesuaikan diri dengan Betul. perkembangan zaman. Iya. Tapi kebanyakan sekarang peruntukan untuk kecapi modern ya dengan alat modern biasanya. Kalau alat tradisi dengan alat tradisi lagi. Misalkan kan ada jenis kecapi tembang. Iya. Itu tidak mungkin dikombin dengan drum. Oh iya. Tidak mungkin dikombin dengan gitar listrik misalnya. Sesuai dengan tupoksi. Nah, sesuai dengan tupoksinya. Justru dengan adanya kecapi modern ini, para generasi muda semakin minat dan mencintai. Iya, alhamdulillah ya banyak sekali ilmu yang didapatkan. Mungkin untuk pesan terakhir demi pesan kebaikan seniman-seniman kita, boleh? Tetaplah cinta budaya, tetaplah cinta tradisi, tetaplah cinta berkesenian. Dikarenakan kalau bukan kita sebagai generasi muda, siapa lagi? Mau sebagus apapun kalian berkesenian, mau sebagus apapun kalian berkarya, tapi tidak ada dasar dengan ilmu tradisi tadi, tidak akan menjadi sosok yang besar. Karena apa? Karena fondasi yang awal itu adalah tradisinya terlebih dahulu. Cintai tradisi, baru kalian mengkreasikannya. Oke, terima kasih Kang Dava. Sukses selalu buat Kang Dava. Terima kasih Kang Anissa.